Kalau misalnya anak SMA karena prestasinya tidak bagus, nanti kan susah kan Iya, cari kuliah atau benar. cari pendidikan selanjutnya gitu. Yang pertama tadi, kenali pangan yang Kenali aman, pangan yang yaitu aman. makanan yang bebas dari 3 macam bahaya. Oke. Kemudian yang kedua, beli pangan yang aman. Mm-mm. Beli pangan yang aman itu yang pertama harus dibeli dari penjual yang sehat. Iya. Jadi jangan sampai membeli makanan tapi penjualnya lagi batuk-batuk. Otomatis kan kena cipratan-cipratan ya. Kemudian yang kedua, kita beli dari tempat yang bersih. Jadi jangan sampai kita membeli jajanan tapi tempatnya itu banyak lalatnya atau banyak debu-debu atau asap kendaraan. Karena mungkin Bunga dan teman-teman juga sudah tahu nih di pelajaran kimia bahwa asap kendaraan bermotor itu kan mengandung logam berat. Logam berat kalau masuk ke dalam tubuh kita bisa dia tertimbun semakin banyak, terakumulasi dalam tubuh, dia bisa menyebabkan yang namanya kanker. Gitu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kan kenali makanan yang aman. Yang kedua beli pangan yang aman. Yang ketiga baca label. Baca Jadi label. kalau mau beli makanan nih, terutama yang kemasan, suka ada di minimarket, pastikan dibaca labelnya. Ya teman-teman, harus banget nih dibaca labelnya. Baca kapan dia kadaluarsa, kapan dia diproduksi, kemudian kandungannya apa saja. Biasa kan ada di komposisinya nih. Iya, jadi bisa dibaca dari situ. Kemudian kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin badannya gemuk nih kayak saya, jadi harus mengurangi gula misal, maka bisa dilihat dari komposisinya atau dari informasi nilai gizinya, pilih yang gulanya rendah. Gitu. Baik. Jadi itu tips-tipsnya ya para Smanvers ada 3. Oke, baik. Ibu Titi, ini yang lebih ini lagi nih. Bagaimana cara mengelola makanan yang aman bagi orang tua? Jadi bukan sekedar siswa saja, tetapi orang tua juga harus tahu bagaimana sih cara mengelola makanan yang aman ya bagi anak sekolah. Apalagi kita kan sekarang Gen Z. Nah, Gen Z ini rata-rata kadang sukanya beli jajanan-jajanan di luar dibanding harus bawa bekal dari rumah. Ya, menurut betul. Ibu seperti apa sih pendapat Ibu? Iya, jadi kalau untuk orang tua dan untuk mungkin penjajah makanan di luar sana, kami dari BPOM itu ada yang namanya 5 kunci keamanan pangan. Jadi untuk mengolah makanan yang aman, makanan yang tidak menimbulkan penyakit, itu ada 5 kuncinya. Yang kunci yang pertama adalah jagalah kebersihan. Kebersihan ini bisa dari diri kita sebagai pengolah, baik itu mungkin orang tua, mungkin penjajah makanan, itu harus dijaga betul kebersihannya, kebersihan diri. Bisa juga kebersihan alatnya, alat yang digunakan. Jangan sampai misal wajan nih yang dipakai buat goreng, sampai berkali-kali, sampai hitam, tidak dicuci-cuci, nah itu bahaya juga. Kemudian yang kedua, pisahkan pangan yang mentah dengan pangan yang matang. Khususnya orang tua di rumah kalau untuk menyimpan makanan kan biasanya di kulkas. Jangan sampai kulkas itu tercampur antara makanan yang matang dengan makanan yang mentah karena bisa terjadi kontaminasi. Betul. Kemudian yang ketiga, ketika kita memasak makanan usahakan matang sempurna. Ada yang suka kan pasti kita makan telur setengah matang atau pengen bikin daging yang ala-ala steak, pengennya yang medium rare. Nah itu sebisa mungkin dihindari karena ketika makanan itu belum matang sempurna tidak menjamin bakterinya itu mati gitu. Jadi bisa jadi masih ada bakteri yang hidup atau cuma pingsan, ketika dia masuk ke dalam tubuh kita, ini bakteri dia bangkit lagi. Kemudian ketika dalam pencernaan dia bangkit lagi, dia membuat penyakit atau membuat diri kita sakit. Kemudian yang keempat, jaga pangan pada suhu aman. Jadi kalau misalnya orang tua atau adik-adik menyimpan makanan nih, pastikan suhu simpannya itu aman. Suhu simpan yang aman yang bagaimana? Yang pertama kalau makanan yang berkuah, misal ada soto, ada bakso, itu dia disimpan dalam kondisi yang memang panas. Kalau makanan yang sup-sup itu kondisinya panas.
Tapi kalau misalnya ada es krim, ada es batu, itu harus kondisinya betul-betul Iya. beku. Atau ada nugget, sosis, itu harus disimpan dalam kondisi yang beku. Oke. Mungkin sering kita temui juga di pasar ya. Sering orang menjual sosis, menjual nugget, tapi panas. Oh iya. Nah, itu sangat tidak disarankan. Karena apa? Karena bisa memicu munculnya mikroba. Nah, mikroba ini, iya, seperti yang kita tahu, mikroba tadi adalah bahaya biologis. Ketika masuk ke dalam tubuh, dia bisa menyebabkan penyakit gitu. Dan yang kelima, gunakan air yang aman. Karena air ini kan bagian yang tidak terpisahkan ya dalam kehidupan kita. Kita juga butuh air untuk membentuk energi di dalam tubuh. Karena gula juga tidak akan bisa jadi energi kalau tidak ada airnya. Nah, itu kenapa air harus aman? Karena air yang tidak aman atau air yang tercemar mikroba itu bisa menyebabkan sakit. Misalnya diare, misalnya air yang mengandung E. coli bisa menyebabkan diare, sakit perut, mual, muntah. Dan balik lagi, pokoknya kalau kita sakit, anak-anak ini cenderung dia akan mempengaruhi hasil belajarnya. Iya. Mempengaruhi hasil belajar, mempengaruhi masa depan. Itulah kenapa harus memilih yang aman supaya masa depannya tadi disampaikan masa depannya gemilang. Iya, benar sekali. Oke, Ibu Titi, tadi saya mendengar bahwa air yang digunakan itu harus aman. Betul. Agar terhindar dari mikroba. Betul. Nah, dari mana kita tahu kalau air itu sudah tercemar mikroba? Iya, jadi kalau misalnya kita mau mengkonsumsi air, kalau misalnya air yang mineral, air yang dalam kemasan, insya Allah kan sudah terjamin ya, asalkan dia kemasannya masih bagus, belum kadaluarsa, dan visualnya juga masih bagus. Tapi kalau untuk air yang sehari-hari, mungkin untuk yang mencuci, mungkin untuk yang mencuci tempat makan atau untuk memasak, yang aman tuh yang seperti apa? Yang pertama, dia itu tidak berbau. Karena kalau air itu sudah berbau, pastikan dia tercampur oleh zat-zat atau tercampur oleh mikroba yang kita tidak bisa lihat. Tapi sebenarnya kalau dari baunya kita sudah bisa lihat. Iya. Kemudian yang kedua, pastikan juga air itu tidak mengandung padatan-padatan atau campuran. Misalnya, biasa ada yang airnya itu sudah ada kayak kerikil-kerikil, bukan kerikil sih, butiran-butiran halus. Ya, nah itu artinya airnya sudah kurang layak. Karena apa? Karena dia mengandung bahan lain selain air yang kita tidak tahu itu tercemar dari tanah di mana atau tercemar dari kotoran. Kemudian yang ketiga, pastikan juga sumber air ini jauh dari septic tank. Iya, jadi jangan sampai sumur kita itu sangat berdekatan dengan tempat pembuangan. Dari toilet atau dari septic tank tadi. Minimal itu ada di 20 meter. Gitu. Ya, oke, baik. Itulah tips-tips yang bermanfaat untuk para orang tua di rumah ya, Smanvers ya. Bukan hanya siswa, tetapi orang tua juga harus mengetahui bagaimana cara mengolah makanan yang aman bagi siswa. Baik. Terima kasih Bu Titi atas waktunya dan ilmunya yang sangat-sangat bermanfaat. Semoga para Smanvers yang mendengarkan bisa lebih waspada dalam memilih pangan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Bunga sebagai host pada podcast kali ini. Tetap sehat dan selalu pilih makanan yang aman. Semansa Smart School. See you.